Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Halo sobat book reading 12 yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku kita. Masih membaca buku Islam Aktual Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim karya Jalaluddin Rahmat. Kita akan melanjutkan episode 9 kemarin, masih pada bagian 5, sub bagian ke-7. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah dan sahabat-sahabat yang lain. Sekarang dengarkan kisah seorang yang pernah menjadi khodam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bertahun-tahun, yakni Anas bin Malik. Aku menjadi pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Belum pernah dia mengecamku, belum pernah memukulku satu pukulan pun, tidak pernah membentakku atau bermuka masam kepadaku. Bila aku malas melakukan apa yang diperintahkannya, dia tidak memakiku. Bila salah seorang di antara keluarga mengecamku, dia berkata, biarkan dia. Pernah aku berpura-pura untuk satu keperluan dan menolak perintahnya. Aku berkata tidak mau pergi, padahal dalam hatiku aku berniat pergi seperti yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku keluar, aku menemukan anak-anak sedang bermain di pasar. Aku berada bersama mereka. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kepalaku dari belakang. Dia tersenyum dan berkata, "Hai Anas, pergilah ke tempat yang aku perintahkan." "Baik ya Rasulullah," kataku sambil segera pergi. Anas juga bercerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslim untuk memperlakukan pembantunya dengan baik. Mereka harus makan makanan yang sama dengan apa yang dimakan tuan mereka. Mereka tidak boleh dipermalukan atau dipanggil dengan panggilan yang tercela. Pada bulan puasa, para majikan diminta untuk meringankan pekerjaan para pembantunya. Menurut Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melayani para pelayan Madinah. Pada waktu dini hari, pada musim dingin, para khodam sering datang membawa air dari majikan mereka. Mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam air itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak jarang mengantarkan budak-budak untuk memenuhi keperluan mereka, bahkan perempuan-perempuan tua yang sudah pikun. Pada suatu hari, para sahabat menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memperbaiki sandal anak yatim, dan pada hari yang lain sedang menjahit pakaian kumal milik perempuan tua yang miskin. Nabi mengumpulkan sebagian sahabatnya yang miskin di sudut masjidnya. Dia membagi-bagikan makanan sedikit yang dipunyainya untuk mereka, sehingga diri sendiri tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Di antara penghuni sudut masjid itu adalah Abu Hurairah, perantau dari Daus yang bekerja sebagai pelayan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Dengarkan penggalan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan Abu Hurairah kepada kita. Ada perempuan hitam yang pekerjaannya menyapu masjid. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemukan perempuan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan ihwalnya. Para sahabat mengatakan bahwa ia sudah mati. Ketika Nabi menegur mereka mengapa ia tidak diberitahu
Sahabat-sahabat mengatakan bahwa perempuan itu hanyalah orang kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tunjukkan aku kuburannya. Di atas kuburan perempuan itu, Nabi melakukan sholat untuknya. Abu Hurairah baru saja bercerita tentang perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, bahkan kepada orang yang dipandang remeh oleh masyarakat. Mari kita dengarkan kisah Sa'ad bin Mu'az al-Ansori. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari Tabuk. Dia melihat tangan Sa'ad yang menghitam dan melepuh. "Kenapa tanganmu?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Karena diakibatkan oleh paku dan sekop besi yang aku gunakan untuk mencari nafkah untuk keluarga yang menjadi tanggunganku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan itu dan menciumnya. Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Lihatlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tangannya diperebutkan untuk dicium, sekarang mencium tangan yang kasar. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tetangganya? Kita tahu bahwa dia pernah diperlakukan tetangganya dengan buruk ketika paman yang dicintainya Abu Thalib dan istri kinasihnya Khadijah wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhari-hari tinggal di rumahnya. Ketika Nabi keluar, tetangganya menghamparkan duri-duri di depan rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berkata, "Beginikah kalian bertetangga, hai suku Quraisy?" Ada di antara tetangganya itu yang sering menyiram kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan air kotor setiap kali Nabi melewati rumahnya. Ketika Nabi lewat lagi di tempat yang sama, tidak dia dapatkan semburan air kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kemana tetangga perempuan itu. Ketika jawab, dia sakit, Nabi pun datang menjenguknya. Abu Hurairah bercerita, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perilaku tetangganya yang jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pergilah dan bersabarlah." Orang itu mengadu kepada Nabi sampai 3 kali dan Nabi menjawab hal yang sama. Masih menurut Abu Hurairah, pada suatu hari seseorang berkata, "Ya Rasulullah, si fulanah banyak melakukan sholat, sedekah dan puasa. Hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Perempuan itu di neraka." Lelaki itu meneruskan pertanyaannya, "Fulanah yang lain sedikit sholatnya, sedikit puasanya, dan sedikit sedekahnya, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Rasul yang mulia berkata, "Perempuan ini di surga." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hak tetangga, dia berkata, "Tolonglah dia ketika meminta tolong kepadamu. Berilah pinjaman ketika dia meminjam kepadamu. Kunjungilah dia bila sakit. Ucapkan selamat bila dia memperoleh kebaikan. Sampaikan takziah bila dia mendapat kemalangan. Antarkan jenazahnya bila ia mati. Janganlah kamu tinggikan bangunanmu sehingga menghalangi udara ke rumahnya, kecuali dengan izinnya. Janganlah kamu sakiti tetanggamu dengan bau masakanmu, kecuali engkau berikan sebagian kepadanya. Jika engkau membeli buah-buahan, berikanlah sebagian kepadanya. Jika engkau tidak memberinya, masukkan rasa bahagia ke dalam hatinya. Janganlah anakmu keluar membawa makanan yang membuat anaknya kecewa." Sebelumnya sudah kita kutipkan kisah Aisyah berkenaan dengan akhlak suaminya.
Inilah kisah Aisyah yang lain. Hampir setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar rumah, beliau menjemput Khadijah seraya memujinya. Sehingga pada suatu hari, ketika beliau menyebutnya lagi, timbul rasa cemburuku dan kukatakan kepadanya, bukankah ia hanya seorang wanita tua, sedangkan Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik daripada dia. Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan amat marah, sehingga bagian depan rambutnya bergetar karenanya. Lalu beliau berkata, "Tidak, demi Allah aku tidak mendapat pengganti yang lebih baik daripada dia. Dia beriman kepadaku ketika orang lain masih dalam kekafiran. Dia menaruh kepercayaan kepadaku ketika orang-orang lain mendustakanku. Dia membantuku dengan harta ketika tidak seorang pun selain dia bersedia memberiku sesuatu. Dan Allah telah menganugerahkan keturunanku darinya dan tidak dari istri-istriku yang lain." Carlyle melukiskan peristiwa itu dengan kata-katanya, "Dia tidak pernah melupakan Khadijah yang baik ini." Lama sesudah itu, Aisyah, istrinya yang muda dan cerdas, seorang wanita yang menonjol di antara kaum muslim karena semua perilakunya sepanjang hidupnya, pada suatu hari menanyainya, "Bukankah aku lebih baik daripada Khadijah? Ia janda, sudah tua dan sudah kehilangan kecantikannya. Apakah engkau lebih mencintaiku daripada dia?" "Tidak, demi Allah," jawab Muhammad. "Ia beriman kepadaku ketika tidak ada orang lain yang mempercayaiku. Di seluruh dunia waktu itu aku hanya mempunyai seorang sahabat, itulah dia, Khadijah. Tampaknya ia hidup dengan pasangan nikahnya ini dalam suasana yang penuh kasih sayang, kedamaian dan ketentraman. Dia mencintainya dengan tulus dan hanya dia semata-mata yang dicintainya." Mengenai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ahli baitnya, mari kita dengarkan penuturan para periwayat hadis. Kita mulai dengan pengantar dari HMH Al-Husaini. Pertama, pengantar. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istri beliau pada umumnya serasi dan dalam suasana saling pengertian. Namun, sebagai wanita, kadang-kadang di antara mereka ada yang berulah sehingga agak mengganggu ketenangan pikiran dan perasaan beliau sebagai suami. Kejadian seperti itu adalah wajar di dalam kehidupan rumah tangga dan pada akhirnya dapat teratasi dengan baik berkat kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kenyataan, beberapa letupan yang terjadi sama sekali tidak mengurangi kesetiaan dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan beberapa kejadian yang agak memprihatinkan beliau itu mengundang hikmah yang dapat diambil oleh umatnya sebagai contoh dan pelajaran mengenai bagaimana seorang suami mengatasi masalah kekeluargaan atas dasar keimanan dan ketakwaan. Jauh lebih serasi dan lebih mesra lagi pergaulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para anggota ahli baitnya. Yang kami maksud dengan ahli bait ialah keluarga yang terdekat hubungannya dengan beliau, baik menurut garis silsilah maupun menurut garis kekerabatan. Mereka itu ialah suami istri Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha beserta dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kecintaan dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka sungguh amat mendalam. Beliau bangga dan mencintai mereka bukan semata-mata karena mereka itu darah daging beliau, melainkan juga karena mereka sangat besar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan amat patuh kepada Rasul-Nya. Tidak sedikit riwayat yang menerangkan betapa besar perhatian dan curahan kasih sayang beliau kepada mereka, yang melebihi kasih sayang beliau kepada istri-istrinya. Suka duka mereka adalah suka duka beliau dan sebaliknya. Di antara berbagai riwayat yang menunjukkan besarnya cinta kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para ahli baitnya ialah riwayat yang berasal dari Thuban yang diketengahkan oleh At-Tabari, bahwasanya tiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berangkat ke medan perang atau hendak bepergian jauh, beliau selalu memerlukan datang ke tempat kediaman putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha lebih dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pesan atau nasihat. Demikian pula setiap beliau pulang dari medan perang atau dari perjalanan jauh, setelah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di masjid, beliau langsung singgah di rumah putrinya. Sesudah itu barulah beliau menuju tempat kediamannya sendiri dan bertemu para istrinya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Fatimah. Kata Aisyah, tidak pernah aku melihat seorang pun yang paling mirip keadaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara berdiri dan cara duduknya seperti Fatimah, putri Rasulullah. Bila dia datang, Nabi segera berdiri menyambutnya, menciumnya, dan mendudukannya di tempat duduknya. Begitu seringnya Rasulullah mencium Fatimah sehingga Aisyah pernah menegurnya. Nabi yang mulia menjawab, "Ya Aisyah, kalau aku merindukan surga, aku akan mencium Fatimah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kecintaannya kepada putrinya di hadapan para sahabatnya. Berulang-ulang dia berkata, "Sesungguhnya Fatimah belahan nyawaku. Siapa yang menyakitinya, dia menyakitiku. Siapa yang membuatnya marah, dia membuatku marah." Ketiga, pergaulan Rasulullah dengan Hasan dan Husain. Ibnu Abbas bercerita, pada suatu hari ketika kami berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datanglah Fatimah dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya seraya berkata, "Biarlah bapakmu jadi tebusanmu. Mengapa engkau menangis?" Fatimah menjawab, "Hasan dan Husain keluar rumah dan aku tidak tahu di mana mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah menangis, karena pencipta mereka lebih sayang kepada mereka daripada engkau dan aku." Lalu Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, peliharalah dan selamatkanlah mereka." Jibril pun turun dan berkata, "Hai Muhammad, janganlah berduka. Mereka berada di perkampungan Bani Najjar. Keduanya tertidur. Allah telah mengutus malaikat untuk menjaganya." Kemudian Nabi beserta sahabatnya berangkat menuju perkampungan itu. Mereka mendapati keduanya tidur berpelukan dan malaikat menaungi mereka dengan kedua sayapnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil mereka dan memeluknya sampai keduanya terbangun dari tidurnya. Dia meletakkan Hasan di bahu kanannya dan Husain di bahu kirinya. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, berikan salah seorang anak itu kepadaku supaya aku memikulnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah indahnya kendaraan mereka dan alangkah indahnya para penunggangnya." Ketika sampai di masjid, Nabi berdiri dengan Hasan dan Husain masih berada di kedua bahunya dan berkata, "Wahai kaum muslim, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling baik kakek dan neneknya?" Mereka berkata, "Tentu ya Rasulullah." Nabi berkata, "Hasan dan Husain."
kakek mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para rasul, dan nenek mereka Khadijah binti Khuwailid, penghulu wanita di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjangkan sujud pada waktu salat Isya, sehingga orang-orang menyangka Nabi memperpanjang salatnya karena wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi menjelaskan, tidak, bukan karena itu. Anakku menunggangi punggungku. Aku tidak ingin menyegerakan sujudku sebelum dia memenuhi hajatnya. Ketika Rasulullah berkhutbah, dia melihat Hasan dan Husain berlari dengan memakai pakaian merah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, lalu memangku keduanya dan meletakkan di hadapannya. Dia berdoa, "Ya Allah, aku mencintai keduanya. Cintailah orang yang mencintai mereka." Suatu saat Al-Aqra bin Habis melihat Nabi mencium Hasan. Dia heran dan berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak, tidak seorang pun aku cium." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.